Saya persilakan Pak Ahmad sebagai peserta pertama untuk melaksanakan peer teaching. Waktu dipersilahkan. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da, amma ba'du. Alhamdulillah anak-anakku, pada hari ini kita masih diberikan nikmat berupa kesehatan, sehingga kita masih dipertemukan dalam rangka menuntut ilmu. Anak-anakku, sehat adalah modal utama dalam menuntut ilmu untuk menuju akhirat yang abadi. Dan kita selaku muslim wajib meyakini akan adanya akhirat. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, barang siapa yang menginginkan kebahagiaan dunia, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kebahagiaan akhirat, maka hendaklah dengan ilmu, dan barang siapa menginginkan kedua-duanya, maka hendaklah dengan ilmu. Artinya di sini modal utama adalah kesehatan dalam menuntut ilmu untuk mencapai keabadian, yaitu akhirat. Baik, anak-anakku, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita berdoa, dan doa ini akan dipimpin oleh Mas Rin. Silakan Mas Rin. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa dengan doa sebelum belajar. Berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbish rahli sadari wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih. Terima kasih Mas Rin. Semoga dalam pembelajaran kita hari ini dapat membawa manfaat untuk kita semua. Baik, sebelum Pak Guru masuk ke pembelajaran, Pak Guru absen dulu. Ya. Di sini Pak Guru mau tanya, ada yang tidak hadir, berhalangan hadir? Hadir Ketua kelas? semua Pak Guru. Oh, Hadir semua Pak. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kalau hadir semua, Pak Guru tidak perlu absen. Baik, Pak Guru Pak Guru izin share screen ya, anak-anak. Siap Pak Guru. Ya. Pak Guru. Nampak? Sudah nampak belum? Sudah Anak-anak? Pak. Bapak. Alhamdulillah. Ya, hari ini anak-anak kita akan belajar iman kepada hari akhir. Ada yang tahu iman kepada hari akhir? Mungkin Ika? Tahu, Pak. Iman kepada hari akhir berarti kita mempercayai Pak bahwa ada hari akhir nanti Pak. Oh, alhamdulillah. Haryanti, tahu Tahu, iman Pak. kepada hari akhir? Tahu Pak, iman kepada hari akhir itu sering juga disebut dengan hari kiamat. Kita diwajibkan untuk mengimani datangnya hari akhir. Oh iya. Oke, satu lagi ya. Yusra? Yusra? Ada Yusra? Ya baik Pak, ya
Iman kepada hari akhir merupakan rukun iman yang kelima, Pak. Alhamdulillah, anak-anakku cerdas-cerdas semua. Kita belum masuk materi, baru judul aja sudah pada tahu. Baik, di sini Pak Guru akan bahas tentang iman kepada hari akhir, yaitu pada pertemuan pertama untuk kelas 9 ya. Di sini ada 2 gambar ya yang perlu kalian amati. Di sini 2 gambar yaitu terkait dengan gunung meletus dan yang kedua adalah peristiwa tsunami. Nah, di sini dari kalian nanti melihat gambar ini akan ada muncul beberapa pertanyaan-pertanyaan seperti apa, bagaimana, kapan. Nah, baik, Pak Guru berikan waktu 1 menit ya untuk mengamati, mencermati gambar tersebut ya. Oke, sudah ya? Tidak kedengaran suaranya orang. Oh, ini caranya. Ya, sudah. Sudah ya? Pak Guru. Baik. Sudah. Itu Ibu Rizky Yuniarti, mana layarnya? Kenapa tidak dinampakkan? Oke. Setelah kalian memperhatikan dan mengamati gambar, di atas ada beberapa pertanyaan yang perlu kalian renungkan sebagai berikut. Dari sejumlah pertanyaan menggunakan apa, mengapa, dan kapan. Nah, mungkin Ibu Rizky yang belum nampak wajahnya, Pak Guru tanya, Rizky tidur ya? Pak Rizky suaranya itu kan dulu Rizky. Ya, sudah Pak. Ya, oke Rizky. Ya, Rizky anak yang baik, coba menjawab ya. Berikan komentar terkait pertanyaan apa, mengapa, bagaimana dari gambar di atas. Satu saja. Silakan. Contohnya apa? Apa yang terjadi dalam gambar? Itu contohnya. Silakan. Rizky menggunakan kata mengapa, bagaimana, atau kapan. Dari gambar yang di atas. Gambarnya bisa diulang, Pak? Oke, silakan. Bisa. Mungkin ada yang bisa teman-teman yang lain. Ibu Haryanti, Pak Guru kasih nilai 100 ini. Ayo, yang bisa. Saya, Pak. Ya, silakan. Yusra. Nah, iya di gambar 1.2, apa yang terjadi setelah peristiwa tsunami di Aceh? Ya, 100. 100 untuk Ibu Yusra. Nah, ada lagi Ibu Haryanti, Haryanti. Masrin. Oh iya, silakan Masrin. Gunungnya kenapa dia menyala? Ya. Atau hancur? Kenapa? Mengapa? Siapa yang buat? Ya, mengapa? Pertanyaan mengapa? Oke. Mengapa bisa terjadi gunung itu meletus? Nah, tentunya ada sebab-sebab. Ya, 100. Yang belum Pak Guru tanya siapa ya? Kayaknya sudah semua. Oke, baik. Pak Guru lanjut. Jadi dari pendahuluan tadi Pak Guru sudah menyinggung terkait dengan hari akhirat. Ya. Hari yaumil akhir. Nah, di sini dalam pembelajaran kita akan membahas 2 pembelajaran, yaitu terkait pengertian hari akhir dan yang kedua dalil terkait dengan iman kepada hari akhir. 2 pembahasan ini bertujuan semoga kalian semua dapat menunjukkan dalil akhir seperti apa dan
dapat menyebutkan atau menjelaskan pengertian hari akhir itu bagaimana. Nah, di sini baik perhatikan, tolong perhatikan ya. Nanti jangan sampai Pak Guru tanya lagi tidak ada yang tahu lagi. Ya, tolong perhatikan. Nah, baik. Pengertian hari akhir. Hari akhir adalah hari di mana dunia dan seisinya rusak, binasa atau hancur dan tidak ada kehidupan lagi. Ya, artinya pada hari itu seluruh dunia, alam semesta akan hancur, termasuk seisinya di dalamnya, termasuk kita nanti. Jadi sekuat apapun kita nantinya, mau kita seorang presiden atau tukang beca, semuanya tetap akan hancur. Kemudian beriman kepada hari akhir berarti kita yakin atau percaya dengan sepenuh hati bahwa suatu saat alam semesta dan seisinya akan hancur dan berakhir. Dari sini mungkin ada yang mau bertanya, sudah paham dari pengertian ini? Paham semua anak-anakku? Udah Pak Guru. Pak Guru Baik, paham. alhamdulillah. Ini Pak mau tanya. Oh, silakan Ibu Yusra. Ya, Yusra. kan saya Pak. Oh, Rizky. Ya, mau tanya. Ini setelah hari akhir, setelah kehidupan kita hancur, apa ada lagi kehidupan setelah itu, Pak, atau bagaimana? Ya, itu Ada. pertanyaan saya, Pak. Oh, ya, ada. Dari pengertian ini ya, ada. Jadi setelah kehidupan manusia itu meninggal, nanti ada tahapan-tahapannya, kita akan mempelajari setelah ini ya, Ibu Rizky ya. Nanti kita masuk ke pengertian, kemudian beriman kepada hari akhir, dan nanti akan ada alam-alam ya. Alam-alam setelah alam kehidupan ini ya. Ada, ya, jawabannya ada, yaitu alam kubur, alam alam barzah. Nah, ada ya. Oke, baik. Pak Guru lanjut dulu ya. Nah, di sini ada 3 golongan yang berpendapat tentang hari akhir. Ya, 3 golongan itu apa aja? Yang pertama, ateis, yaitu golongan manusia yang mengingkari atau tidak mempercayai adanya hari akhir. Juga disebut mulhid, tidak percaya adanya Tuhan. Ya, itu ateis ya, tidak mempercayai adanya Tuhan. Kemudian yang kedua, golongan agama arti, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya reinkarnasi, hidup kembali. Reinkarnasi itu hidup kembali, yaitu penjelmaan roh manusia. Dan yang ketiga, agama samawi, yaitu golongan manusia yang mempercayai adanya hari akhir dan adanya kehidupan akhirat. Jadi, Kasmin, jadi 3 golongan itu, 3 golongan hari akhir itu apa aja? Coba Kasmin sebutin. Terima kasih Pak. Saya jawab golongan pertama ateis, Ya. golongan kedua golongan dari agama ardi, dan golongan ketiga golongan dari agama samawi Pak. Ya, 100. Baik. Di sini jangan ada yang pada tidur ya. Sengaja Pak Guru acak-acak supaya kalian memperhatikan apa yang di dalam layar, memperhatikan apa yang Pak Guru sampaikan. Oke. Baik, terima kasih Kasmin. Lanjut. Nah, ini perintah ya. Perintah kita mempercayai akan adanya hari akhir. Jadi dalil hari akhir itu terdapat 2. Yang pertama dalil akli, dan yang kedua dalil nakli. Oke, dalil akli itu bersumber dari mana? Ada yang tahu?
Akal pikiran. Akal Akal. Oke, pikiran, akal Pak. pikiran. Pikiran, Pak. Kalau nakli bersumber dari Al-Quran dan mana? hadis. Al-Quran dan hadis, Al-Quran dan Pak. hadis, Ya, Pak. baik. Ya, Al-Quran dan hadis. Baik, terima kasih. Nah, di sini Pak Guru akan menyampaikan terkait dengan akli, dalil akli. Dalil akli dari para pakar ilmuwan pengetahuan ya, bahwa matahari sebagai sumber energi dalam bentuk bola api yang sangat besar dan sangat panas. Suatu saat akan kehilangan cahayanya mula-mula ditandai dengan keadaan yang semakin mengecil karena setiap detik matahari kehilangan beratnya sekitar 4 juta ton. Lalu habis dan jelaslah gelap gulita alam semesta beserta istrinya, termasuk bumi yang kita tempati. Disinilah alam semesta mengalami kehancuran yang disebut hari kiamat. Ini sumber dari akli ya. Nah, kemudian yang kedua, sumber dari nakli, yaitu yang tercatat dalam Quran Surat Al-A'raf ayat 187. Coba Mas Rin, bacakan dulu dalil, buka bukunya itu. Dalil nakli, Quran Surat Al-A'raf. Mas Rin mana? Saya baca, Pak. Ya, baca dulu. Silakan dalil akli. Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anis sa'ati ayyana mursaha. Qul innama 'ilmuha 'inda rabbi la yujalli Yujalli. waqtiha illa huwa thaqulat fis samawati wal ard la ya'tikum illa baghtatan yas'alunaka ka'annaka hafiyun anha qul innama ilmuha 'indallah walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Oke, terima kasih. Bagus ya. Bagus sekali. Tajwidnya bagus, panjang pendeknya sudah bagus. 100 untuk Mas Rin. Semoga teman-teman dapat melafalkan ya dalil nakli dengan baik, dengan menggunakan tajwid yang baik ya. Baik, terima kasih Mas Rin. Baik, di sini dalil Al-A'raf ayat 187, jadi yang artinya mereka menanyakan kepada Nabi Muhammad tentang kiamat. Kapan terjadi? Katakanlah, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Tuhanku. Tidak ada seorang pun yang dapat menjelaskan waktu terjadi selain Dia. Kiamat itu sangat berat huru-haranya bagi makhluk yang di langit dan di bumi. Ia tidak akan datang kepadamu kecuali secara tiba-tiba. Mereka bertanya kepadamu seakan-akan engkau mengetahuinya. Katakanlah, Nabi Muhammad, sesungguhnya pengetahuan tentangnya hanya ada pada Allah, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahuinya. Ya, oke. Baik, Pak Guru akhiri sampai di sini. Nah, tugas untuk kalian adalah tadi hafalkan dalil nakli ya, yang tadi yang sudah bacakan oleh Mas Rin ya. Nanti tolong dihafalkan ya untuk semuanya ya terkait dalil. Nanti minggu depan kalian maju satu-satu untuk menghafal. Baik, dari sini ada yang mau bertanya sebelum Pak Guru akhiri? Tidak ada, Pak Guru. Tidak ada. Tak paham Pak Guru. Alhamdulillah. Baik. Jadi dapat disimpulkan bahwa kita selaku umat Islam harus mempercayai akan adanya hari akhir ya, akan adanya hari akhir. Jadi terus kemudian kita
ada juga dari yang tadi sudah dibahas adalah pengertian, kemudian dalil hari akhir, ya, supaya kita hafalkan, supaya kita bisa menjelaskan kepada teman-teman yang lain yang belum tahu terkait dalil hari akhir. Kenapa? Karena hari akhir itu akan terjadi, ya. Manusia punya batasan, dunia itu punya umur, jadi itu pasti terjadi, dan makanya kita mempunyai kewajiban untuk mempercayai dan mengimani terkait dengan hari akhir. Baik, Pak Guru, akhir sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, beri aplaus dulu untuk Pak Ahmad. Bapak Ibu sekalian, saya mau konfirmasi dulu ke Ibu Hajah. Ini kita komentari atau sekalian dicatat dulu Ibu Hajah, sekalian komentari? Iya, sekalian saja Pak Dokter. Nanti Ya. setelah semuanya tampil,